Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Faiza Abdillah Amanato Rizky. Kali ini melanjut learning journal yang minggu kemarin. Ini adalah learning journal yang kelima. Materi kali ini dibawakan oleh kelompok 3. Ada Ana, Mila, Uus, Valiana, Nopal, dan Indah Diani. Kali ini kelompok 3 membahas tentang gaya dokumenter, puitis, dan reflektif. Gaya film dokumenter puitis ini merupakan film dokumenter yang menampilkan rekaman langsung atau video langsung tanpa adanya naskah dan tidak ada voice di dalamnya. Jadi gaya film dokumenter ini tidak menampilkan atau memunculkan suara-suara di dalam film tersebut. Hanya saja mereka menggunakan instrumen-instrumen yang cocok dengan video atau rekaman yang ada di dalam film tersebut. Nah, jadi dalam gaya film dokumenter puitis ini, gaya ini membawa penonton untuk menganalisis secara langsung apa sih yang terjadi di dalam rekaman tersebut dan pesan apa yang disampaikan di dalam video tersebut. Sedangkan pada gaya film dokumenter reflektif, gaya ini nih berbeda dengan gaya dokumenter puitis. Nah, di dalam reflektif ini, mereka membuat film menggunakan naskah, tetapi mereka lebih banyak menampilkan video-video atau rekaman behind the scene-nya atau BTS-nya. Nah, itu dia tadi pengertian dari gaya film dokumenter puitis dan reflektif. Oke, jadi ciri-ciri dari film gaya dokumenter puitis ini ada 5. Yang pertama adalah video diambil dengan spontan. Yang kedua adalah menggunakan instrumen yang puitis. Nah, yang kedua ini sudah sangat jelas ya, karena dari judulnya aja itu adalah gaya film dokumenter puitis. Jadi, di dalam video tersebut kita harus memasukkan instrumen-instrumen yang puitis yang sesuai dengan video yang ada di dalamnya. Yang ketiga adalah tidak menggunakan narasi dan teks. Yang keempat yaitu lebih mengedepankan objek dan subjek. Dan yang terakhir kelima adalah tidak menggunakan dialog. Sedangkan di dalam ciri-ciri gaya film dokumenter reflektif ini hanya terdapat 3 ciri. Yang pertama adalah di dalam film dokumenter ini narator menjelaskan di sepanjang filmnya. Yang kedua adalah menggabungkan instrumen dari instrumen puitis dan reflektif. Dan yang ketiga adalah mereka menggunakan teks di dalamnya. Oke, selanjutnya adalah penyutradaraan film dokumenter puitis dan reflektif. Kita mulai dari yang puitis dulu ya. Jadi penyutradaraan film dokumenter puitis ini tidak ada teks, karena dalam film dokumenter ini sendiri sutradara akan menampilkan instrumen dengan menggabungkan adegan-adegan yang ada di dalam film tersebut. Dan yang kedua adalah sutradara akan memberikan informasi melalui dokumen atau sudut pandang, suasana, dan mood. Nah, berbeda dari penyutradaraan film dokumenter puitis, penyutradaraan film reflektif ini kita bisa menikmati tipe ini karena mendengarkan secara langsung suara sutradara, di mana sutradara ini akan mencoba merekonstruksi ingatan melalui footage dari arsip yang telah sutradara kumpulkan. Pada pertemuan kelima ini, kelompok 3 memberikan resensi film dari yang mereka tonton, yaitu film KKN di Desa Penari. Dari film ini kita bisa mengambil banyak hikmah, di mana kita harus bersikap baik, bersikap sopan, bersikap santun dimanapun kita berada. Jangan sampai kita berbuat hal yang tidak baik, bahkan bisa merugikan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Pada kasus ini, beberapa orang atau yang menjadi korban akan mengalami trauma yang sangat besar di kehidupannya. Maka dengan itu, urgensi kebekaan di sini kita bisa melakukan bimbingan, penyuluhan, atau melakukan konseling dan melakukan trauma healing. Nah, itu dia tadi sedikit ulasan materi tentang gaya film dokumenter puitis dan reflektif yang telah dibawakan oleh kelompok 3. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk saya dan kita semua. Thanks for watching, sampai bertemu di jurnal selanjutnya.
dengan hamdalah.